Nama lengkapnya dulu. Nama lengkap saya Muhammad Iqbal Nugraha Putra, Pak. Dipanggil, Kocan. kok bisa panggil Kocan? Ceritanya gimana tuh? Oke, semangat pagi. Pagi lestari. Oke, dekat sini. Iqbal. Iya, Pak. Ya, Oke, panggilan apa saya. kabar? Baik, Pak. Sehat selalu. Namanya siapa nih? Nama lengkapnya dulu. Nama lengkap saya Muhammad Iqbal Nugraha Putra, Pak. Dipanggil, Kocan. kok bisa panggil Kocan? Ceritanya gimana tuh? Itu kalau Kocan. Saya panggil Kocan juga ya? bisa, Pak. Oke, ceritanya gimana? Kalau Kocan. Kocan itu sebenarnya dari panggilan SMA, Pak. Itu dipanggil tuh dari angkatan 34, saya kan 36. Iya. SMA 2 saya. Nah, itu panggil Kocan itu karena apa ya? Nama-nama tongkrongan gitu, Pak. Nah, karena dulu saya hobinya nonton Kobocan gitu, Pak. Ada film Kobocan, Anime anime itu, Pak. ya. Terus di sana kok kenapa kamu mirip dia atau memang anime itu lagi hype-nya saat itu atau gimana? Enggak sih, Pak. Mucilnya sama, Pak. Oh, Mucil. Kobocan tuh karakter yang mucil, Pak, dulunya, Pak. Oh, pantas aja di kelas kuliah dia Mucil ya. Dari sana rupanya si Kocan. Iya. Kocan Teknik Lingkungan angkatan 2019, Pak. 2019 ya. Kocan 2019 Teknik Lingkungan. Tinggal di mana atau daerah asalnya dari mana, Kocan? Saya tinggal dari kecil di Samarinda, Pak. Samarinda di Samarinda. seputaran mana? Di PM Nur. PM Nur. Sepaja. Oke, sekarang masih di sana. Masih sampai sekarang, Pak. Berarti SMA 2 yang di Kemakmuran ya? Benar, Pak. SMA 2. Angkatan berapa tadi? Saya 36, Pak. 36. Saya lupa teman saya angkatan berapa. Oh, angkatan 36 Iya, kan ya. Pak. Oke, terus masuk Teknik Lingkungan kenapa nih? Sebenarnya kalau misalnya ditarik jauh, Pak, itu Iya. sebenarnya kita nggak tahu saya itu mau masuk mana dulunya. Sebenarnya pengennya teknik aja, karena bapak saya geologi kan, geologi Iya. teknik. Kayaknya duitnya banyak nih, Pak. Iya. Ya, jadi saya masuk pengennya teknik. Nah, pertama mau sipil, tapi nggak lolos. Oke. Nah, jadi saya karena nggak lolos itu, saya memilih teknik lingkungan disarankan oleh bapak juga, karena Iya. dibilang peluang kerjanya tinggi. Oh, saya dapat itu jawaban kenapa suruh memilih teknik lingkungan. Iya. Karena bapak saya perusak. Dan saya pengen memperbaikinya, gitu, Oke. Pak. Definisi merusak sebenarnya mengambil sumber daya alam Bener, Pak. untuk kebutuhan energi ya. Iya. Cuma biar seimbang dan diskusi di rumah lebih Iya. hidup ya sama Iya, Bapak. Pak. Bapak tuh ngambil batu bara, Iya. ngambil biji besi dan lain sebagainya kan ya. Iya, Pak. Karena mengeksplorasi sumber alam, jadi Kocan hadir untuk Hadir. mereklamasi Iya, ya teknik bener, lingkungan. Iya, jadi sebenarnya hal yang positif ya kolaborasi di teknik geologi dan teknik lingkungan. Tapi hal yang menarik, kok tahu duit bapakmu banyak? Uang sakumu banyak gitu ya? Ya, lumayan juga, Pak. Lumayan. Oke, buat teman-temannya ya, silahkan minta traktir sama Jangan dia. juga. Jangan juga rupanya. Oke. PKL semester 7 ya PKL ya. Setuju, Pak. Pertambangan biji timah. Kocan PKL di sana. Iya, Pak. Oke. Di PT Mitra Sukses Global Indo, Mitra Sukses Globalindo Pangkal Pinang, Pangkal Pinang. Kepulauan Bangka Belitung. Ini background gambarnya nih kapal. Iya, ini di atas saya subuh-subuh, itu kira-kira jam 6 itu Iya. saya nyari sunrise-nya itu, Pak. Ya. Jadi sebelum pekerja tuh bekerja, saya duluan ke atas, Pak. Saya foto-foto, karena kalau sampai ke atas itu dimarahin juga, Pak. Nah ini lokasi apanya nih yang gambar background ini? Ini KIP, Pak, kapal isap produksi. Kapal Isap produksi. isap Iya, jadi penambangannya ini kan di tengah laut, Pak. di tengah laut Jadi sejauhnya 4 sampai 12 mil gitu, Pak. dari pesisir. Dari pesisir Ya, itu lokasinya di Laut Tanjung Sangau. Tanjung Sangau. Ya, itu daerah Belinyu. Biji timahnya tapi offshore tadi ya. Offshore Offshore. berarti di darat laut. Di laut, Pak. Oh, offshore-nya di Offshore, laut. di darat. Jadi jalan nih kapal. Jalan. Keadaan jalan nanti kalau misalnya dia menemukan potensi timah, dia mutar. Dia membuat kayak overboardan gitu, Pak, open pit dia. Di laut, dasar Iya. laut. Iya, Pak. Dia itu nanti ada foto untuk alat-alatnya itu, dia masuk ke dalamannya tuh hampir 3 sampai 6 meter gitu ke dasar, ke bawah. Ngambil itunya materialnya tuh ya. Iya, untuk ambil potensi yang biji timah itu tadi ya. Iya, Pak. Jadi ini mobile kapalnya. Mobile. Udah berapa lama ini perusahaan
Mitra Sukses Globalindo. Ini kalau nggak salah 2012 sih Pak. 2012 Termasuk ya. baru juga Pak. Oke. Tapi kalau misalnya untuk penambangan timah nih ada juga namanya kapal keruk. Itu yang dipunya sama PT Timah. Jadi besar dia itunya. Oke, itu yang lebih besar lagi Lebih dari besar. ini. Oke, kalau bicara besar pasti tentang kapasitas ya. Iya. Kapasitasnya ya. Chan, kok bisa jauh? Bukan jauh, sangat jauh PKL ke sana. Caranya? Caranya Iya, ini kan kita PKL, podcast kegiatan lestari, seputaran kegiatan PKL maupun kegiatan aktivitas lain. ya. Teknik lingkungan. Ini caranya biar bisa dirimu, kamu ya, kocan aja lah, kok Ya. bisa ke sana. Kalau saya sih lebih mencari apa ya? Mencari. Kan saya kebetulan saya tuh kelahiran sana, Pak. Di Bangka Belitung. Oh iya, di Kepulauan Bangka Belitung itu tapi saya di Belitungnya. Oh, di Belitungnya. Di Belitungnya. Oh, kelahiran sana. Iya, jadi banyak juga keluarga di sana. Jadi saya tuh ke Samarinda tuh ngerantau lah. Jadi Di usia berapa? kok ngerantau? Orang tuh ngerantau. Orang sorry. tua ngerantau, tapi kocan lahir di sana dulu. Lahir di sana, Berarti sekolah SD sudah di Samarinda. Samarinda. Cuma Oke. numpang lahir aja Pak di sana. Iya, Pak. oke. Terus Jadi saya kenapa memilih di sana? Karena masih banyak keluarga tadi. masih banyak keluarga pertama. Iya. Sama kalau misalnya saya PKL di Batubara kan bapak saya ada. Dan Iya, coba geologi tadi ya, ya. Saya kan sering sharing gitu kan dan Diskusi. semua perdebatan jadinya. Iya. Jadi akhirnya cari yang jauh aja sekalian. Pertama saya mau di Mas Freeport gitu tapi Iya. nggak dapat. Nggak ada keluarga. Nggak dapat keluarga juga di situ. Dan Terus? akhirnya saya ke Timah tuh lewat om saya, dia mengasih link dan itu saya berproses sendiri. Berapa lama proses itu? Ada mungkin 2 bulan nunggunya. 2 bulan setelah Om ngasih Link itu. satu link itu ya, terus kocan terus kejar Dan kejar itu saya kejar ngirim CV segala Iya. macam itu saya lakukan itu. dan kejar itu terus ya. Nah, ini yang di Belitung tadi ya. Ini di Pangkal Pinang di Bangka. Pangkal Pinang ya. Di Bangka. Keluarganya tadi di Di Pangkal Pinang ada, di Belitung ada. Belitung ada. Itu keluarga dari bapak atau ibu? Bapak ibu. Oh, dua-duanya dari sana. Iya. Oke, keluarga besar dong kamu. Iya di sana, Pak. Pulang kampung juga ya. Situ. Privilege ya kalau bahasa sekarang ya, kamu PKL di sana tuh sebenarnya privilege-nya. Karena keluarga tadi ya, kampung Iya, halaman ya. Tapi di luar dari itu sebenarnya usaha kamu tadi yang 2 bulan itu ya, Chan ya. Iya, Pak. Nah, itu 2 bulan ngapain aja tuh? Saya pertama cari itu dulu, cari gimana sih Ini pembuatan CV? infonya apa yang dikasih? Nomor handphone atau website? Website aja. Lebih website. Nah, terus Jadi, caranya gimana tuh? Ini potensi nih, dibilang ini potensi kata om saya kan. Iya. Itu pertama dikasih 2. Ya, Kasih 2. Saya ngasih dua-duanya nih, ngirimkan CV-nya saya CV dua-duanya. by email ya. Nah, dan rupanya satu nih yang tercantol lah. Iya, Tercantol dan ya Ap- akhirnya apa respon di emailnya tuh? sedang membutuhkan. Sedang membutuhkan Sedang ya. membutuhkan. Ya sekalian juga info kalau misalnya di Bangka Belitung tuh untuk jurusan ke lingkungan spesifik tuh kurang. Teknik lingkungan Iya, kurang ya. Di situ. Oke, oke. Jadi itulah latar belakang kalau dari Kocan bisa PKL di Bangka Belitung, Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang. Kepulauan Bangka Belitung, tapi tempatnya namanya Pangkal Pinang ya. PT Mitra Sukses Global. Oke, sekarang kita lihat aktivitasnya ngapain aja Kocan selama di sana. Ya, Oke, ini ngapain nih? Oh, ini kapal yang tadi. kapal. Yang Ya. keliling Ya ini kapal namanya Harapan Selamat. Itu. Jadi itu panjangnya 77 meter, lebarnya yang Kocan 16. foto tadi dari atas tuh ya, Iya. di dalam situ ya. Itu yang paling depannya itu, Pak. Jadi di kapal ini kita tinggal juga di sana, proses pengolahan biji timahnya juga di atas Iya. kapal itu. Benar. Terus kalau udah jadi dibawa kemana? Dia ada namanya kapal pompong dan saya juga nggak masuk itu Oh, komunitas. ada kapal pompong itu yang bawa lagi ke darat. Iya. Jadi biji timahnya ada di dasar laut Ada itu ya. dasar laut, Pak. Oke, kalau yang sebelah sini nih gambar ruangan Itu masinis nih. ruang komudi itu, Pak. Iya, Itu yang layar sebelah kiri sini, iya. layar sebelah kiri itu untuk mendeteksi timah, Pak. Jadi dimonitor di situ ya. Monitornya sini, dia lewat CCTV semua. Yang sana itu buat menjalankan kapal itu, Pak. Oh Operasi. iya. Tapi kalau sudah sampai di satu dasar sungai tadi, Iya. prosesnya itu berapa lama, Kocan dia
bikin apa tadi istilahnya tuh? voidnya itu. Voidnya. Itu ya bisa seminggu lah Pak. kalau Seminggu. mutar gitu Pak. Seminggu aja dia di situ ya Mutar seminggu untuk baru jalan pengolahan lagi. lagi. Oke, seminggu. Kalau kapal kan berarti tenaga kerja terbatas. Eh, Ada berapa orang di atas kapal tuh? satu sip Oh, 12, satu sip. Pak. Satu sip 12 orang. 12 orang. Nah, hitungan satu sip tuh berapa lama? Itu 8 jam. Terus kalau pergantiannya gimana? Ada kapal lagi yang kesini datang? Ada mesnya di dalam sana Pak. Jadi ada kamarnya berapa ya? Jadi total orang di atas kapal berapa jadinya? Ada 20-an. 20-an orang. Dan itu berapa lama dia bekerja di sana? 2 minggu, 3 minggu terus ganti lagi? Karena orang itu lebih senang di kapal. Iya. Karena ibarat orang tuh banyak juga. Ini ada tenaga asingnya Pak. Iya. Tenaga asingnya. Nah, itu berapa lama dia di kapal tuh, Chan? Di situ ada ya suka-suka mereka jadinya Pak. Oke. Jadi tapi satu sip 8 jam ya? Iya. Satu sip 8 jam berarti mereka setelah itu gantian lagi masuk kamar, yang lain keluar Ya. lagi ya istirahat ya. Ada tenaga Di kerja situ juga ada kokinya juga Pak. koki ya. Koki. Sudah siap makan 3 kali Iya. sehari. Nah, si Kocan berapa lama di atas kapal itu? Kalau saya 3 kali berangkat. Pertama itu cuman balik hari. Yang kedua itu saya 5 hari. Yang ketiga itu 4 hari aja. Kok bisa seperti itu enggak? Karena saya datang kapal tuh ditugaskan gitu Pak. Oh, Lebih ditugaskan. Terus dari darat menuju ke sana gimana tuh, Chan? ada namanya kapal pompong namanya Pak. Kapal pompong itu speedboat atau Lebih- kayak di Samarinda kapal ketinting tambangan itu Lebih- kapal apa ya? pompong. Karena kami itu kemarin tuh berangkatnya barengan alat gitu. Jadi Iya. itu Ikut di sana. ikut alat itu Pak. Oke, ini kapalnya 70 meter tadi kocannya. Iya, Pak. Ada 2 sip. Nah. Nah, ini apa nih? Nah, jadi ini untuk pertama itu Yang sebelah mana sini ya? yang sebelah sini. Oke. Ini alat yang dicemplungkan ke dasar ini, Pak. Jadi ini cutter suction. Cutternya ya. Cutter dan situ nanti ada pipa buat nyedot. Iya, nyedot. Nyedot dan dia nanti masuknya ke sini saling putar namanya. Oh, salah. Ini sama seperti di Sungai Mahakam itu ya, nyedot pasir Sungai Mahakam, tapi ini biji timah Biji itu timah tidak itu, ya. Pak. Ini yang berpindah dan satu kali dapat lokasi biasa seminggu ya. Seminggu. Jadi dia kan sistemnya tuh dikasih koordinat, tapi Iya. menuju koordinat situ kan nggak apa ya? Ada potensi-potensi timahnya gitu Pak. Jadi dia Selama meraba. menuju. Jadi dia meraba sampai akhirnya rupanya sebelum datang sampai ke koordinat Iya. dapat mutar dulu dia Pak Oke, ini yang ngasih koordinat? dari KTT. Oh, dari kepala teknik tambangnya ya. Iya. Tapi menuju ke sana, nah dapatnya itu gimana? Ada radarnya atau gimana, Chan? Tadi yang di foto sebelumnya dia jadi sistemnya itu monitor. Monitor itu kan Jalan. laddernya ini Iya. di bawah tuh. Iya, iya. Laddernya di bawah jadi dia tetap ngisap. Di situ nanti kayak ada dia itu ada soundnya juga Pak. Iya. Soundnya jadi kayak bunyi Tit, 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 gitu ya. bukan lebih kayak peritilan-peritilan batu. Kalau di situ ada batu, di situ ada timah. Oh, Tapi kalau nggak ada bunyi batu, nggak ada timahnya. pokoknya ada soundnya juga ya. Sound untuk Sensornya tuh ya. Oh, dapat itu, Chan ya. Iya. Nah, Agak unik selama sih, Pak. menuju titik itu, berarti yang dituju titik ini sebenarnya potensinya lebih besar di Potensi situ. lebih besar. Cuma selama jalan. Nah, Kocat sampai sini enggak? Titik ini enggak? Selama kali Saya- sana. Sampai Pak. Jadi kan itu untuk wilayah kerjanya dulu ya kita wilayah kerja. Iya, wilayah itu, kerja. Apa ya? Selama beroperasi itu 20 hari kerja, 10 hari itu Maintenance. Alatnya tadi ya. Oke. ini karena untuk 10 ini kan kalau misalnya sudah dimasukkan Ke ke laut, ini keroposan nih Pak semua. Iya, Pak. iya ini besi semua ya. Jadi itu Jadi di maintenance itu maintenance. ya. 10 hari ya. 10 hari. Oke, untuk operasional itu Chan ya. Nah, ini di atas kapal semua Di atas prosesnya kapal. Chan ya. Heeh. Nah, kalau teknik lingkungan, Jadi ilmu teknik lingkunganmu lihat apanya nih Chan di sini? Jadi kalau misalnya itu kan buangan air laut Pak ada Pak. Jadi kan setelah itu pompa kan itu ada sedimen-sedimen yang bakal Iya, dibuang. iya. Itu melihat luasannya itu dan ibarat prosesnya berapa lama sih terendapkan itu? Iya. Itu diperhitungkan.
Itu berarti dilepasnya atau badan air penerimanya dikembalikan sebenarnya airnya ke laut ya? Iya, Ada injeksi atau penambahan bahan kimia nggak? Bukan. Maksudnya selama proses pengolahan biji timah ada injeksinya nggak? Kan injeksi bahan kimia untuk melepas timahnya atau seperti apa? enggak ada Saya nggak kopi. Berarti masih model biji gitu ya? biji. Oke. Biji. Terus di pengolahan limbahnya ada proses seperti apa, Chan? Pengolahan limbah jadi apa pengolahan biji timah itu cuman di kapal itu cuman pencucian, Oh, dicuci saja. cuci saja. Dicuci seperti Jadi menaikkan kadar SN-nya itu sampai 75 75 dari ya. kadar SN 60. Oh, diproses itu saja. Iya, jadi ini pencucian jatuhnya, Pak. Terus air prosesnya atau air limbahnya gimana tuh? Dibuang nanti ke bagian belakang itu, Pak. Nanti ada Setelah proses. diproses. Setelah diproses. Ada baku mutunya juga, Chan? Baku mutunya baku mutu air laut. Baku mutu air laut. Ya, ya. Nah, di Ini situ apa nih, Chan? itu tadi dari saling putar dia masuk ke ini, Pak. Ini namanya jig primer, jig sekunder. Iya. Jadi ini pencuciannya itu nanti ada jig primer A, B, C gitu, ada jig sekunder. Nah, sampai ke proses yang bawah sini, Pak, itu sudah dapat kadar SN yang 70. Oke, itu yang dibawa ke darat nanti. Iya. Itu yang bawa ke darat dan di sini nanti menaikkan jadi 75, Pak. Yang ini. Ini proses Cuci. apa nih, Chan? Jadi ini pencucian, Pak. Jadi kan kalau misalnya biji timah tuh ada dari konsentrat yang asli, maksudnya SN-nya. Iya. Di situ nanti ada besi, ada campuran-campuran lainnya lah, Pak, gitu, Pak. Itu nanti dimurnikan lah jatuhnya di bijikan timah gitu. Iya. Situ. Berarti ini kalau kita bicara bisnis plan-nya ini masih bagian hulunya. Hulu, Iya kan? Hulu. Bahan baku. bahan baku. Nah, terus nanti dibawa ke darat ada perusahaan lagi yang nerima. Jadi kalau misalnya dia punya izin operasinya itu Iya. wajib namanya punya industri peleburannya gitu, Pak. Industri Karena untuk sekarang itu dia nggak bisa untuk ekspor biji timah. Iya, iya, ada peraturan terbaru SDM Iya. ya. Iya. Itu jadi oke. harus Jadi dibuat harus batangan. iya dibuat batangan baru itu yang jadi ya. Dan di sini saya tidak menampilkan untuk di Bagian bagian itu ya. produksinya enggak. Oke. Nah, ini gambar apa nih? Nah, jadi K3 ya. jadi di sini ada K3. Ya. Jadi itu yang wajib namanya di kapal tuh ada. Jadi itu selalu diperbarui lah. Dicek semuanya lengkap kan, enggak masih itu kah. Jadi Kalau yang ini kalau ini tempat buangan yang itu, Pak. Dari pencucian tuh nanti buangnya ke belakang situ. dikembalikan ya. Kembalikan. Yang dikembalikan apa nih? Yang hasil pemisahan biji Iya, besi jadi sama pasir-pasir material besi itu, pengotornya dilepas lagi ya. Dilepas itu. Oke, bisa berenang nggak kamu nih, Chan? Kalau misalnya di yang ada arusnya bisa, Pak. Prinsipnya kan bisa berenang. Bisa kalau yang di arus, Pak. Kalau di kolam renang nggak bisa. Karena saya mudah capek, Pak. Jadi nggak bisa balik. Oh, kalau di yang ada arusnya, ngikutin arus, Arus, bisa bertahan lah ya. Bisa bertahan. Tapi kalau di kolam renang dari satu titik ke titik yang lain yang tenang itu, kamu tidak bisa berenang. Lebih ketakut. Karena Takut capek di tengah. ada pengalaman. Ada Di mana? Kolam renang mana? di gue segiri, Pak. Terus gimana tuh? Usia berapa itu? Saya itu SMP lah, Pak. Nah, terus gimana? Kamu renang dari ujung sini ke ujung sini. Terus stop di tengah. Top capean tengah. Terus? Waktu kayak teman saya itu untuk kayak tangan saya itu masih gini-gini, Pak. Iya. Dilihat sama, wih, Iqbal ketenggelam tuh, Kocan tenggelam. Itu Langsung keram atau gimana? memang capek, Pak. Nggak kuat saya untuk ke tengah itu. Kok bisa kamu capek fisikmu bagus gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau di darat kuat aja. Kuat. Cuma kalau menahan ikutin arus bisa, Bisa. ya. Itu maksud kamu di situ tuh kategori bisa berenang gitu. Bisa kayaknya, Pak. Oh iya. Kategori bisa berenang ya. Agak lucu, Pak. Iya, iya. Oke, kembali ke sini. Ini apa lagi nih? Itu ada TPS. TPS. Oh, limbah B3-nya ada juga Iya, ya. ada. Oli bekas ya. Ini kebetulan pas baru selesai diangkat juga, ini masih Oke. kosongan. Kalau sebelah sini? Yang sebelah sini itu mau informasikan terkait semua alat itu kan bakal ada tetesan. Iya. Di situ nanti ada
bandarnya gitu Pak, buat menampung tetesan itu Pak. Iya, ditampung tadi ya, jadi Iya. limbah B3 tadi ya. Baik di atas kapal itu ya, Iya Pak. baru dikumpulkan juga ya Chan ya. Nah ini foto apa nih Chan? Jadi kemarin saya ada kegiatan ya bersama inspektur tambang itu, ya hokinya saya Pak bisa lebih apa ya, lebih mengetahui yang betulnya, Yang benarnya di yang sana, benarnya. dari hasil inspeksi dari Iya. SDM ya. Ada berapa yang PKL di kapal nih Chan selain kamu periode ini? Dan kebetulan di perusahaan itu baru saya yang pertama. Baru kamu yang pertama Baru saya yang pertama PKL. PKL. Ini karena kamu melampirkan tanggal lahir kamu di Belitung situ atau menurut Kocan aja? Atau memang karena saya yang pertama terus hasil CV saya dan lain sebagainya memang menurut saya sudah oke dan saya layak diterima di sana. Atau menurut Kocan aja tuh gimana? Kalau menurut saya karena teknik lingkungannya itu Pak. Teknik lingkungan tadi di awal tadi ya. Nah, berarti ada hal yang menarik dong yang diterima oleh perusahaan PKL ini setelah Kocan PKL di sana. Iya, jadi Apa saya saja tuh? lebih ke berdiskusi ke mereka ke perusahaan itu Pak. Contohnya apa tuh, Chan? Ya terkait Limbah masalah B3 limbah tadi. B3, Air limbah. air limbah. Jadi kalau misalnya mau cerita Nah, kan itu ada beberapa hal ada lah ya. beberapa hal lah gitu Iya, Pak. iya. Oke. Itu. Oke, kalau Chan yang pertama lagi ya. Nah, uang saku ada nggak? Ada Pak, ada uang bensin lah Pak. Uang bensin untuk bawa pulang. Ya, Terus pesawat ke sana? pesawat pribadi, PP? PP pribadi. Iya, karena Bapak tadi banyak duit ya. Enggak sih Pak, sebenarnya kalau misalnya itu sebelum saya berangkat tuh pertentangan sama orang tua Juga yang cowok terkait- tuh. Terkait biaya juga atau biaya. terkait karena jauh? Jadi kalau mama saya itu lebih sifatnya kayak cowoknya Iya. itu kayak ya udahlah, Kesana, sudah anak cowok. sudah gede cowok Iya, gitu. iya. Tapi kalau bapak saya itu lebih ke ibuan, jadi kayak lebih apa ya? Sudah jangan, sayang Jangan jauh nanti ya. nanti kamu makannya kayak apa? Oh, Kayak apa gitu. kejelasannya gitu. Oke. Jadi itu agak lucu jadi kalau. Iya. Oke, jadi PKL di sana Chan ya. Oke, Kocan. Sekarang proses laporan sudah sampai mana? Kalau Laporan PKL. tinggal revisian sih Pak, Tinggal revisian ya. Oke. Sudah ada revisi 1, revisi 2? belum ada Pak. Belum ada, tapi laporan udah jadi. Iya sudah. Oke, kalau bisa diselesaikan di semester ini juga kan ya. Iyalah Pak. Oke, PKL di sana. Terus selama ini kan jauh dari keluarga juga tadi jauh, ya kan? Kira-kira apa yang bisa Kocan sampaikan untuk perusahaan yang belum pernah menerima mahasiswa PKL, tiba-tiba menerima mahasiswa PKL dari teknik lingkungan? Apa nih Chan yang bisa disampaikan ke teman-teman teknik lingkungan? Meyakinkan perusahaan bahwa Anda harus siap menerima mahasiswa PKL. Kan perusahaan itu kan sebelumnya belum pernah menerima kan? Iya. Nah, gimana Kocan? Mungkin ada pengalamannya? Kalau untuk teman-teman lempar aja lah itu, kalau misalnya memang gak ada link lempar aja lah yang sekiranya bagus gitu, nah perusahaan yang bagus Iya. lempar aja gitu CV-nya itu. Tapi kalau untuk perusahaan mungkin bisa jadi bahan diskusi perusahaan buat menerima dan apa ya, karena untuk perusahaan tuh yang kebetulan saya nih Iya. untuk bagian environnya kurang Pak. Jadi masih divisi K3. Oh, divisi K3 ya, lebih Divisi. ke K3-nya ya. Yang lingkungan hidupnya belum fokus ke sana lah ya. Belum. Sehingga tadi beberapa hal tidak bisa diceritakan Kocan di sini, Iya. makanya kita kemas saja. Oke, definisi melempar CV atau ngirim CV. Berarti CV kita harus siapkan ya dalam CV. PKL. Dalam PKL. Iya. CV berarti ada nama, riwayat pendidikan, Iya. pengalaman organisasi, itu disiapkan ya. Sama motivation letter lah, jadi kayak ibarat bisa mendeskripsikan diri kita sendiri. Perlu berapa lembar itu Kocan? Saya Atau kemarin setengah halaman satu saja? setengah sih cukup Pak. 1,5. Satu setengah cukup. Itu bagian dari CV ya yang Kocan buat ya. Ya, jadi Selain surat, ditempelkan. ditempel di sana selain surat pengantar dari kampus ya. Iya. Oh ya, sama kalau misalnya setelah sudah lempar dulu CV sama motivation letter, baru sekiranya kau sudah diterima, baru lempar dikirim proposalnya itu. Proposalnya mau Proposal. ngapain di Iya. sana? Oke. Kok sendiri nggak bawa teman, nggak punya teman atau gimana? Nggak ada yang mau ke
Pangkal Pinang itu? Jadi kebetulan kemarin saya dapat link juga itu pas masa-masanya teman-teman sudah dapat link duluan dan ibarat sudah bisa dipastikan. Iya. Saya sampai terakhir itu belum bisa memastikan. Jadi teman saya Satria yang itu yang pengen Iya. ikut. Iya. Tapi karena dia sudah keduluanan diterima perusahaan di tempat batubara, lain. ya udah Oh, itu yang padahal bawa teman juga, cuma waktunya juga ya. waktunya Pak. Jadi karena teman tuh takut Iya. lebih ketakut nggak dapat PKL nanti kayak Iya. apa nih. Iya. Gitu. Karena waktu studi soalnya ya. Iya. Antisipasinya gimana tuh, Chan? Terkait waktu PKL-nya itu. Yang bagian mana nih Pak? Kocan kan gak ikut sama teman yang lain. Tapi fokus ke perusahaan yang ini. Ya. Nah, itu gimana tuh? Kalau saya apa ya? Nggak Ya. khawatir kalau ini juga nggak dapat kemarin itu? Saya sebelumnya buat plan 3. Ya, Pertama nyari yang pripot dulu atau enggak yang bidangnya emas, ya, timah. ya. Terakhir ini bapak saya itu. Oke, terakhir baru gunakan koneksi orang tua Iya. untuk di geologi itu tadi ya. Iya, Pak. Pokoknya perusahaan mana, rupanya dapat plan yang kedua. Iya. Jadi buat teman-teman mahasiswa siapkan 3 plan ya, 3 Coach plan. aja. Tapi Kocan dapat yang plan yang kedua. Oke, demikianlah beberapa cerita PKL dari Kocan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajarannya. Yang pasti izin orang tua. Izin orang tua. Dimanapun tempat PKL-nya Iya. bisa bareng teman, tapi itu tadi terkait waktunya. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Kocan. Iya, Semangat sama-sama. pagi. Pagi lestari. 3, 2, 1.